Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Guru Fajar, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dari grafik fungsi sinus. Dengan mencermati sifat grafik fungsi sinus, diharapkan nantinya kita bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan persamaan trigonometri. Tentu saja persamaan trigonometri fungsi sinus. Kita sudah tahu, pernah belajar bahwa grafik fungsi sinus bentuknya seperti ini ya. Morfologinya seperti ini. Terdiri dari kumpulan bukit dan lembah yang berulang secara teratur. Oke, di sini sumbu vertikal nanti menunjukkan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya, nilai dari sinus. Sedangkan sumbu horizontal kita sebagai sudut atau untuk menunjukkan ukuran sudutnya. Kita mulai saja ini, misalkan kita gunakan slider ya. Kalau posisi awal ini kita mulai, kalau alfanya 0, maka sin alfanya juga 0. Kita gerakkan saja. Kalau alfanya 45, di sini jarak segini itu 45, maka sin alfanya adalah 0,371 atau 0,71 bisa dicari dari setengah kali akar 2 kalau dalam bentuk pecahan ya. Kalau sinnya 30, nah ini alfanya 30 maksud saya. Alfanya 30, maka sin alfanya adalah 0,5. Untuk lebih mudahnya, besaran nilai sinus itu akan saya tunjukkan dengan tinggi ini ya. Tinggi ini yang akan ditunjukkan dengan garis hijau ini. Oke, kita jalankan. Nilai sinus alfa itu paling tinggi adalah 1. Karena udah 1 turun lagi. 1 lagi. Ya, oke, kita suruh jalan saja. Ya. Nilai sinus minimal min 1, maksimalnya 1. Sudah ya. Kita pause dulu. Oke, kita akan belajar karakteristik yang lain ya. Misalkan kita lihat grafik fungsinya seperti ini. Ya, ini misalkan mulai dari 0, naik, turun lagi, kemudian turun sampai paling bawah, kembali ke 0 lagi. Nah, dari sini sampai ke sini, sampai 360 derajat, itu namanya adalah satu periode. Oke, kita tunjukkan, belum ini ya. Kalau segini, itu namanya hanya terdiri atas bukit saja, belum ada lembahnya. Maka kita naikkan aja periodenya. Ya, nah, segini namanya satu periode. Kita ingat-ingat, bentangan dari 0, kemudian naik sampai puncak, turun lagi ke 0, turun ke 1 lembah, sampai ke 0 lagi, namanya satu periode. Oke. Satu periode itu juga bisa dimulai dari puncak. Nah, ini ya, dari puncak, turun sampai lembah, sampai puncak lagi. Itu juga namanya satu periode. Jadi kita ingat-ingat, bentangan segini itu namanya satu periode ya. Kalau dari sini juga boleh, dari lembah juga boleh. Nah, dari lembah naik sampai lembah lagi namanya satu periode. Oke, kita biarkan aja, kita ingat-ingat, segini namanya satu periode. Kita sembunyikan dulu. Nah, tambahkan lagi bisa. Nah, satu periode. Kita akan cermati sifat yang lain. Sifat
dari tiap bukit dan lembah itu adalah simetris. Kita lihat di sini. Nah, kalau kita taruh sumbu simetris di sini, maka antara kiri dan kanan itu sama. Demikian juga kalau sumbu simetrisnya kita taruh di puncak atau di dasar lembah. Nah, kiri dan kanannya sama. Kita kembalikan lagi simetrinya. Dan kita cermati. Kalau kita punya suatu nilai alfa, alfanya sekian dan tingginya sekian, maka sinus alfa yang di sini itu nilainya akan sama dengan yang di sini, juga di sini dan di sini, dan seterusnya ke kanan. Jadi kalau dalam hal ini sin 40, maka sin 40 ini akan sama dengan sin di sini, nilainya sama. Kalau kita punya ya kita geser aja sini misalnya. Nah, sini tadi. Nah, sini sama. Taruhlah berapa tadi? Atau gini, sin 30 itu sama dengan sin sin 150. Itu sifat simetris dari sinus. Oke, kita tunjukkan lagi lebih jelasnya. Contohnya gini. Sini kita simetrikan ke sini, maka kita peroleh bayangan dari alfa itu adalah di sini. Nah, di sini. Dan bayangan ini adalah di sini. Oke. Nah, kita tunjukkan sifat simetrisnya. Nah, gini. Ini lalu sama ya. Ini juga boleh. Nah, sama. Nah, jadi kita tinjau sekarang di sini. Kurang tepat ini, kurang 0,57 harus kan. Ya, itu pas. Di sini berapa nilai dari sini sampai sini? Nilai dari sini sampai sini tadi sudah kita lihat ya. Kita tunjukkan pakai slider saja. Nah, ini 150. Ini sinus 30 itu sama dengan sinus 150. 150 bisa diperoleh dari, ini kan yang simetris yang merah ini ya. Kalau ini membesar, ini juga membesar ya. Nah gitu. Maka untuk memperoleh angka 150 itu diperoleh dari 180 dikurangi alfanya. Jadi sinus alfa itu akan sama dengan sinus 180 minus alfa untuk satu bukit. Jadi itu berlaku untuk semua alfa. Sinus alfa itu sama dengan sinus 180 minus alfa. Itu persamaan di dalam sinus. Oke. Kita sembunyikan dulu lagi ya. Oke. Selanjutnya, kalau kita diminta menyelesaikan suatu persamaan, misalnya diberikan suatu persamaan ya, nih. Tentukan nilai X yang memenuhi sin X sama dengan sin 50 ya. Maka kita gunakan bantuan grafik dulu. Sin X sama dengan sin 50. Nah, kita paskan 50 dulu. Oke, nah. Yang nilai sin X itu sama dengan sin 50, maka X-nya itu bisa banyak. Karena sin 50 itu ditunjukkan oleh tinggi garis hijau ini kan. Garis hijau ini adalah setinggi 50. Nah, di sini itu juga
50. Nilainya sin 50. Nah, lihat di sini. Nah, di sini. Nah, sini. Atau sini. Atau sini. Atau sini. Atau sini. Itu adalah semuanya memenuhi. Semuanya memenuhi sinnya sama dengan sin 50. Dan itu banyak ya, tidak terbatas. Yuk, ke kanan semua terus. Kiri juga ya. Maka kita akan telaah lebih detail supaya bisa dengan mudah kita temukan formulanya ya. Ingat, bisa ditemukan formulanya. Kita mulai dari memperhatikan bentuknya dulu. Nah, yang nilainya sama dengan sin 50 itu ada yang terletak di lereng kiri bukit. Ini, kayak ini, sini, 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 dan di lereng kanan bukit. Kita perhatikan ada dua kelompok, yaitu lereng kiri bukit dan lereng kanan bukit. Oke, kita mulai dari yang di sini. Pertama, X-nya adalah atau 50 itu sendiri, atau sudutnya 50 sendiri. Yang kedua di sini. Nah, di sini berapa? Kita lihat di sini berapa. Di sini adalah 410. Kalau kalian perhatikan, 410 itu bisa diperoleh dari 50 ya, ditambah dengan 1 periode. Atau 50 ditambah dengan 360 karena periode sinus adalah 360. Berikutnya yang di sini, yang di lereng ini juga 410 ditambah dengan 360 lagi. Terus saja. Nah, ini. Ya. Demikian juga yang di sebelah kiri. Ini. Ya. Nah, ini. Yang ini adalah 400 di sini nilainya bisa diperoleh dari 50 itu sendiri ditambah dikurangi dengan 360. Di situ nilainya adalah berapa ya? Kita cek gunakan slider ini. Oh, 310 ya, min 310. Oke. Jadi secara umum nilai yang di lereng-lereng kiri tadi ini ada min 310, kemudian yang di sini tadi ini adalah 410 yang diperoleh dari 50 tambah 360, kemudian berikutnya 770 itu diperoleh dari 410 ditambah 360 lagi. Maka bentuk seperti ini bisa kita tulis dalam bentuk umum 50 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat karena periodenya adalah 360 derajat. Jadi secara umum kita bisa mencari nilai-nilai X yang memenuhi sin X-nya sama dengan sin 50 yang terletak di lereng kiri bukit itu dengan pola X sama dengan 50 derajat plus K kali 360 ya. Tulisan ini ditambah lagi dan seterusnya. Berikutnya kita akan cari yang nilainya nilai X yang terletak di kanan lembah ya, salah satunya adalah 130. 130 itu berasal dari tadi kita pelajari menggunakan sifat simetris tadi. Di sini itu berasal dari 180 min 50 ya. Jadi 180 min 50. Jadi 130 yang itu asalnya adalah 180 min 50 karena ini besarnya 50 ini 50.
Alfanya 50 yang diketahui. Berikutnya kita tambah, nah di sini, nah, dengan periodenya. Ketemu angka 130 ditambah 360, yaitu 490. Di sini 490. Oke, 490. Kebablasan. Ya. Berikutnya yang di lereng kanan lagi adalah 490 ditambahi 360, yaitu 850. Sedangkan yang di kiri, yang di sini ya, itu adalah 180 min 50 atau 130 dikurangi 360 minus 230. Oke, jadi secara umum yang kelompok besar ini kita tulis saja menjadi X sama dengan 180 min 50 plus K kali 360. Jadi kita bisa menemukan nilai-nilai X, ya, nilai-nilai X yang memenuhi syarat sin X-nya sama dengan sin 50, yaitu kelompok lereng kiri yang terletak di lereng kiri bukit itu tadi mulai dari ini 50 itu sendiri, dan 50 ditambah 360 tambah 360 lagi tambah 360 lagi, atau ditambah min 1 kali 360, maka bisa kita tulis menjadi X sama dengan 50 plus K kali 360. Dan yang pola kedua atau gugus kedua itu adalah 180 derajat min 50 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, itu mencermati grafik sinus untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 50. Kita akan pakai pada penerapan berikutnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang persamaan trigonometri. Dalam hal ini adalah kita akan belajar tentang persamaan trigonometri dasar yang kita udah kaji kalau menggunakan grafik fungsi, ya, dengan bantuan atau dengan pemahaman grafik fungsi. Dalam hal ini kita nanti akan menguatkan pada bentuk aljabarnya, cara hitung-hitungannya, tapi tetap dasarnya adalah pemahaman dari grafik yang sudah kita pelajari tadi. Misalkan diberikan persamaan trigonometri dasar jika sin X sama dengan sin alfa untuk X anggota bilangan real. Jadi kita diberi persamaan sin X sama dengan sin alfa. Tentunya alfanya nanti bisa udah diketahui. Dalam kajian grafik tadi kita tahu alfanya adalah 50. Jadi sin X sama dengan sin 50. Nah, secara umum jika kita diberi suatu persamaan yang bentuknya sin X sama dengan sin alfa, dengan alfanya sudah diketahui atau sudah tertentu, maka kita bisa menentukan nilai X-nya menggunakan dasar pemahaman grafik tadi. Jadi kita tulis saja, misalkan alfa itu sekian diketahui, kemudian nilai sin-nya adalah sekian itu sendiri, maka kita menggunakan teori lereng yang sama, lereng kiri, kita peroleh X-nya itu adalah alfa itu sendiri ditambah dengan K kali 360. Jadi karena ada dua jenis, yang kelompok lereng kiri dan lereng kanan, maka anggap saja yang X1 itu adalah yang lereng kiri, yaitu sudutnya itu sendiri ditambah dengan K kali 360.
di mana K-nya adalah bilangan bulat, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dan kita gunakan yang kelompok satunya yang merupakan simetrisnya, yaitu kita lihat nilai dari sinus alfa itu sebegini, maka yang di kelompok satunya di sini. Nah, kita bisa cari nilai X-nya di sini. Nah, kita tahu bahwa ini adalah simetris. Ini juga berapa nilai X-nya di sini? Maka kita sudah tahu karena ini simetris yaitu A, maka sepanjang ini adalah 180 min alfa ya. Jadi di gugus satunya atau kelompok satunya kita tahu X2 nya adalah 180 min alfa plus K kali 360. Jadi ada dua kelompok besar, yaitu yang memenuhi nilai X, yaitu kelompok satunya itu X1 nya adalah X itu alfa itu sendiri tambah K kali 360, dan yang satunya adalah 180 min alfa ditambah K kali 360. Oke, kita catat baik-baik ini ya, berdasarkan pemahaman grafiknya. Dan K-nya bulat-bulat. Oke. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, kita akan bahas persoalannya ya. Kita akan kuatkan konsep aljabarnya yang sudah kita peroleh dari pemahaman grafis tadi. Jadi nanti ini kita pakai grafis yang tadi yang sudah kita pelajari menggunakan GeoGebra tadi juga untuk menguatkan konsep aljabar ini, bahwa kita tahu penyelesaian dari sin X sama dengan sin alfa ada dua kelompok besar, yaitu yang lereng kiri itu adalah kelompok 1, X-nya merupakan sudut itu sendiri ditambah K kali 360, atau kalau untuk sinus padanannya ya yang simetrisnya itu adalah 180 min sudutnya tambah K kali 360. Kita bahas contoh soalnya. Contoh soal. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Sin X sama dengan min setengah akar 3. Di sini dibatasi nilai X-nya hanya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke. Nggak usah khawatir. Kita akan cari ya. Kita bisa melihat ekuivalensi dari sini. Ya, sin X itu sama dengan min setengah akar 3. Pertama-tama kita cari dulu yang sin berapa yang nilainya adalah min setengah akar 3. Ya, oke. Ya, di sini berapa? Sin berapa yang min setengah akar 3 nilainya? Kalau kita hafal ya langsung aja tulis saja. Misalkan sin 500 di sini. Yang min setengah akar 3 itu misalkan sin 500. Kalau kita hafal, kita akan cari padanan dari yang setengah akar 3. Ya, kita gunakan bantuan grafik. Min setengah akar 3 letaknya adalah di sini. Ya. Di kuadran 1, 2, 3, kuadran 3. Ya, di sini sekitar sinilah taruhlah. Ya. Nah, sini. Taruh sini. Di sini berapa? Nah, nilai di sini sepanjang ini berapa? Nah, kita gunakan padanannya ini, simetrisnya tadi. Kita tahu kalau yang setengah akar 3 itu kan sinus di kuadran satunya adalah berapa ya? 60 ya. Sin 60. Jadi sepanjang ini adalah 60. Setengah akar 3 itu adalah 60. Karena ini min, maka ya sepanjang ini jadinya adalah 180 tambah 60, yaitu 240 ya. Jadi kita tahu yang sinusnya itu adalah setengah akar 3 itu adalah 60. Tapi karena min itu di kuadran 3. Yang kuadran 3 itu dicari dengan cara 180 ditambah alfanya tadi. Jadi nilai sinus yang sama dengan min setengah akar 3 adalah 240. Kita tulis di sini sama dengan sin 240. Oke,
kita peroleh persamaan tadi sin X sama dengan min setengah akar 3 itu ekuivalen dengan sin X sama dengan sin 240. Di sini kita sudah punya persamaan yang sin dalam sin. Nah, jadi sin X derajat sama dengan sin nilai tertentu. Karena sin X sama dengan sin 240, maka salah satunya kita bisa peroleh bahwa X-nya itu adalah 240 itu sendiri ditambah K kali 360. Dan di lereng yang lainnya kita bisa peroleh X-nya itu adalah 180 min 240 plus K kali 360. Kita akan bahas yang ini dulu. Kalau K-nya 0, maka kita peroleh X-nya adalah 240. Kalau K-nya 1, maka X-nya 240 ditambah 360, yaitu 600. Kalau K-nya 2, ya dilanjutkan lagi ditambah 360 lagi, yaitu 960. Oke, atau di sisi sini, di lereng satunya, kita peroleh X-nya adalah min 60 ya, ditambah K kali 360. Kalau K-nya 1, K 1. K-nya 0, maka X-nya ya min 60. Kalau K-nya 1, X-nya ya min 60 ditambah 360, yaitu 300. Kalau K-nya 2, tinggal ditambah 360 lagi, yaitu 660. Oke, di sini ada syarat X-nya itu hanya antara 0 sampai 360. Jadi di antara yang sudah kita cari tadi, yang memenuhi ada 240 dan 300. Oke, jadi kita jawab penyelesaian atau harga X yang memenuhi adalah 240 dan 300. Itu kalau ditanyakan dalam batas yang sudah ditentukan. Dalam hal ini 0 sampai 360. Kita bahas contoh berikutnya. Contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sinus X min 30 derajat min 1 sama dengan 0. Dibatasi X-nya antara 0 sampai 360 juga. Oke, ekspresinya udah mulai dibikin beda ya. Kita jawab saja. Kita fokus ke pertanyaannya. Sin X min 30 derajat min 1 sama dengan 0. Maka bisa kita operasikan di sini. Ruas kiri kita tambah 1, ruas kanan kita tambah 1. Ini kalau ditambah 1 jadi 0, maka menjadi sinus X min 30 derajat sama dengan 1. Nah, ini jadi 0. Yang ini tambah 1 jadi 1. Selanjutnya, seperti tadi, 1, kita cari sin berapa yang sama dengan 1. Sin berapa yang sama dengan 1? Kita tahu yang nilainya sinus yang nilai 1 adalah 90 derajat. Jadi kita punya persamaan ini tadi ekuivalen dengan sinus X min 30 derajat sama dengan sin 90 derajat. Maka simbolnya seperti ini, maka bisa kita peroleh X min 30 derajat itu sama dengan 90 derajat plus K kali 360, atau ya bisa kita sederhanakan ini X sama dengan 120 derajat plus K kali 360. Ya, ini yang ruas kiri kita tambah 30, ruas kanan kita tambah 30. Kalau K-nya 0, kita tahu X-nya 120. Kalau K-nya 1, ya kita tambah lagi aja dengan 360. Jadinya adalah 480. Kalau K-nya 2,
tambah lagi dengan 360, yaitu menjadi 860 ya. Oke, dan di lereng satunya, kita nggak punya lereng ya. Kan kalau yang nilainya 1 itu ada di puncak, jadi tidak punya lereng satunya, itu udah di puncak. Sinus 1 udah di puncak, nilai sinus itu paling tinggi 1, paling rendah 1. Jadi karena pertanyaan adalah himpunan penyelesaian, maka yang memenuhinya adalah penyelesaian yang memenuhi adalah 120. Ya, kita jawab aja 120, tapi kita himpun ya. Jadi himpunan penyelesaian adalah himpunan yang anggotanya 120 derajat. Gitu beberapa contoh soal tentang persamaan trigonometri yang berkaitan dengan sinus. Suatu kali lain, pada kesempatan lain, kita akan bahas persamaan trigonometri yang berkaitan dengan kosinus ataupun tangen. Oke, ini adalah bahasan Guru Fajar tentang persamaan trigonometri yang berkaitan sinus. Anda bisa pelajari atau Anda bisa pergunakan cara penyelesaian ini untuk menyelesaikan contoh soal ataupun soal-soal yang lain yang berkaitan dengan sinus. Oke, selamat belajar dengan tekun. Mudah-mudahan kesuksesan akan menyertai Anda seterusnya.